Assalamualaikum guys, balik lagi di channel YouTube gue Yuniarti TV. Kali ini gue mau Q&A, lebih tepatnya sih lebih ke tips sih. Jadi ini gue udah nge-share di Instagram sama gue japri teman-teman gue WhatsApp. Jadi gue japri mereka satu-satu, tapi mereka lebih ngasih tips gitu. Jadi ini tips move on. Nah, buat teman-teman di sini yang pernah yang habis putus atau enggak belum bisa move on nih sama mantannya. Nah, di sini gue bakalan bacain tips dari teman-teman gue buat kalian-kalian. Nih, ini ada pertanyaan sih dari Naufal, IG-nya Naufal.r. Dia ngomong tips move on, gimana caranya biar nggak kepoin dia lagi gitu kan. Katanya tips move on apa nih, caranya biar nggak kepoin dia lagi. Kalau gue sih ngeblok sih semua sosmed, diblok semuanya, terus jangan sampai ada yang tersisa, ngeblok semua sosmed kalau menurut gue. Jadi biar lo tuh nggak usah kepoin dia lagi gitu loh kalau emang pengen move on. Semoga jawabannya bermanfaat ya Val gitu. Terus kalau kata Jasmine, nama Instagramnya Jasmine ya, dia bilang tips move on, membiasakan apa yang harus dibiasakan, banyakin aktivitas, sering main sama temen, PKW kan. Jadi sih lebih gimana sih supaya move on itu, jadi dia itu lebih banyakin ini sih guys. Jadi kayak lo misalkan selama lo pacaran terus lo sama temen lo, dan jadi pas lagi lo udah putus, coba lo banyakin teman gitu kan. Terus udah gitu nongkrong yang nggak pernah lo lakuin pas ketika pacaran gitu. Jadi kayak dunia lo tuh ke pacar lo terus gitu daripada temen lo gitu kan. Coba lo lakuin itu ya. Nah, terus ini ada lagi tips move on dari Adam Bayu 12 nama Instagramnya. Dia bilang kayak gini, tips move on paling mujarab, lupakan kenangan, carilah kebahagiaan dirimu sendiri. Jadi kayak ya udahlah, lupain aja gitu kan. Ya walaupun emang nggak bisa, butuh proses, tapi seenggaknya kalau misalkan lo ada niat buat ngelupain, ya pasti bisa gitu loh. Terus sama cari kebahagiaan lo sendiri gitu. Lo tunjukin ke dia gitu, si mantan yang udah pernah bikin lo kecewa, nyakitin lo, ya gue bisa bahagia gitu. Terus tips move on, ya move on dari Putri Puji Astuti 29. Putri Puji Astuti 29 dia bilang, ya tips move on ya lo move on, gitu caranya move on. Terus dari Ristia Uci Instagramnya, dia bilang hanya butuh mengikhlaskan apa yang terjadi, asli dah kalau udah ikhlas tentram banget hidup lo gitu. Kayak ya udahlah ya, udah putus, ngapain inget-inget lagi, ikhlasin aja gitu loh kalau kata Ristia Uci ya gitu. Terus dari Nisa Nicaca Instagramnya, dia bilang gak ada tips move on Yun. Yang ada belajar ikhlas. Semakin kita berusaha move on, malah nyakitin kita. Ya sih, kadang kalau misalkan kita nih, gue udah gak mau inget-ingetin dia lagi, udah capek inget-ingetin dia lagi, gue harus berusaha lupa nih gitu kan. Tapi semakin lo lupa, malah semakin nyakitin diri lo sendiri, ya gak sih? Kayak lo bakal gak bisa lupain dia karena lo selalu ngingetin terus gitu, malah nyakitin gitu ya. Nah, ini Instagram udah gue bacain semua. Nah, ini dari WhatsApp. Jadi gue lihat dari WhatsApp ya kan. Dari WhatsApp ini ada beberapa yang ngucapin. Nah, terus gue bakalan buka Instagram gue. Kalau kata Mas Adit nih _, ubah mindset. Jadi ya udah, orang bukan jodoh ngapain dikejar. Jadi kayak misalkan lu udah putus nih, terus lu masih sayang gitu, ya ubah mindset lu
gitu. Ya udahlah, bukan jodoh, mau ngapain gitu, nggak usah dikejar-kejar, biarin aja gitu loh. Itu kata Mas Adit. Nah terus apa namanya, gue random ya, ada lagi sih kalau dari Ajat, gak usah move on. Ini teman gue sendiri ya, yang cowok, kata Ajat gak usah move on, yang penting bisa let's go. Maksudnya let's go mungkin ya udah lo udah putus ya lo pergi dari kehidupannya dia, mungkin gitu ya, gue tafsirin sendiri gitu. Jadi kayak ya udahlah, pergi aja gitu kan gitu. Terus dari kalau tips move on menurut Yusuf, ini teman kampus gua gitu kan, Yusuf, Ucup ya, Cup, tips move on dari Ucup katanya, ya terima keadaan menurut saya gitu. Jadi kayak lu udah putus nih, terus ya udahlah udah putus, ngapain gitu ya, lu terima nasib aja. Terus tips move on ya udah terima nasib gitu. Terus dari Gozi, ini temen gue juga, dari Gozi, dia sih lebih kasih pertanyaan ya ke gue ya. Dia ngasih pertanyaan, cara move on dari pacar yang udah ninggalin terus kagak kepengen punya lagi, gimana caranya ya Kakak Yun? Gitu. Kalau kata gue, misalkan nih lo move on yang udah pernah mantan pacar lo yang udah pernah ninggalin lo, terus lo nggak mau punya lagi, mungkin di sini dalam tanda kutip itu lo nggak punya lagi bukan berarti lo nggak mau menjalin hubungan lagi sama orang lain, tapi lebih tepatnya lo tuh kayak kasih jeda waktu untuk buat lo sendiri dulu gitu. Bukan berarti lo nggak bisa move on ya, tapi lo kayak lebih mencoba untuk fokus untuk lebih ke depannya, kayak fokus lu cari uang, atau lu niat cari cewek tahu-tahu langsung nikah gitu. Maksudnya ya lu pengen nyari pacar atau enggak pasangan yang memang hubungannya nggak mau diumbar gitu loh. Jadi ya udah ngalir aja, tiba-tiba umbar-umbaran. Semoga bermanfaat. Nah terus ada lagi ya guys, ini dari Dika dari Dika. Dia ngomong katanya tips move on itu sih lebih ke mengikhlaskan atau melupakan dengan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan lo abis putus nih dari cowok lo atau cewek lo lah, abis putus dari pacar, terus ya lu ngelakuin hal-hal yang bermanfaat. Misalkan lu ngikutin organisasi buat nambahin pengalaman lu dalam organisasi, lu ngikutin komunitas yang apa ya, yang sesuai hobi lu. Misalkan nih lu hobi fotografer, atau enggak lu hobi traveling, lu ikut komunitas traveling gitu kan, seenggaknya itu bermanfaat, lebih bermanfaat tuh. Jadi lu kayak udah lu sibukin diri lu sendiri, nanti juga lu lama-lama lupa gitu kan, lupa. Terus ini dari Ica, ini temen gue sih, sahabat gue Ica. Dia bilang intinya sih lo harus ikhlas, lo lebih ngedeket sama Allah, tipsnya ya gitu. Jadi kalau misalkan mantan ngajakin balikan atau enggak mantan ngajak jalan, ya udah, cuman lu lebih mikirnya ya udahlah ikhlasin aja gitu, karena jodoh tuh udah Allah yang atur gitu, udah Tuhan yang atur. Jadi jodoh, rezeki, mati tuh udah Tuhan yang atur. Jadi ya lu gak usah pusing-pusing mikirin itu gitu kan. Lu fokusnya kayak lu lebih dekat sama Allah, lebih dekat sama Tuhan lu, atau kayak yang di luar agama muslim gitu kan, sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi biar hati lu lebih adem, lebih tenteram, lebih nyaman, gak ada beban gitu. Intinya lu harus ikhlas. Semoga bermanfaat. Terus sama dari Dian, teman gue juga nih, cowok. Kata dia move on itu tuh kayak spion kendaraan.
penting buat melihat ke belakang, buat lebih berhati-hati berjalan. Gak perlu lama-lama lihat ke belakang karena bisa bahaya juga gitu kan. Secukupnya aja, sesuai porsinya, buat jadiin pelajaran biar nggak jadi terjadi kesalahan yang sama. Jadi intinya kalau kata dia ini, dia bilang ya udah, lu kayak lu lihat spion tapi lu jangan terpatok ke spion itu. Kalau lu terpatok ke spion itu, lu fokus nih ke belakang gitu kan. Terus lu lagi bawa kendaraan, lu fokus ke belakang, tiba-tiba di depan ada kendaraan lewat atau enggak lu mau belok, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Sama halnya gitu, kayak lu mau move on, kalau lu lihat ke belakang terus, lu kapan move on ya? Itu kayak buat sekali, kayak flashback mah boleh lah, cuman kayak lebih introspeksi diri. Oh iya, kok gue bisa putus sama dia, kenapa nih gitu. Kayak lebih ada hati-hati gitu loh, hati-hati dalam mengambil keputusan. Mungkin ya ini yang gue ambil. Terus kayaknya udah deh. Cuman kalau untuk dari tips gue, dari tips move on kali ini, dari semua teman-teman gue yang ngasih tips move on, intinya kalian harus ikhlas, belajar ikhlas, belajar untuk menerima ya udahlah ya gitu, mau gimana gitu. Jadi ya udah, belajar ikhlas gitu ya, belajar ikhlas. Gak usah inget yang udah mau udah aja gitu. Intinya dari video ini cukup sekian dari gue. Nanti tunggu konten selanjutnya dengan tema yang berbeda. Untuk kali ini kita temanya itu move on gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Enggak deh, jangan lupa subscribe, comment, and like. Terima kasih, dah. Assalamualaikum.